juga ada pendanaan yang bisa kita gunakan, tentu kita butuh itu, kemudian tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian tahun 2017 yang tadi Prof Titi, kemudian Kang Teddy timnya, dan juga tim kami di Riau. Dan tahun 2019 alhamdulillah ada lagi Kang Ida. 2019 ada 2 proposal yang didanai. Untuk tahun 2020 setahu saya itu untuk sementara di hold ya, dikit karena adanya pandemi ini, dan mungkin tahun 2021 mungkin akan ada lagi. Dan ini tentu yang paling tahu pelaksana tim IAP-nya sendiri yang tahu tentunya. Kita tunggu saja, biasanya bulan-bulan September itu biasanya buka, dan tentunya akan ada pengumuman di grup Manasa biasanya. Karena saya sendiri memperoleh informasi tentang IAP sendiri itu ya dari grup Manasa, ya, di grup WAG Manasa itu. Nah, ada beberapa persiapan waktu itu yang kami lakukan ketika akan mengajukan proposal. Yang pertama adalah yakin di sini. Yang pertama adalah yakin bahwa kita bisa mengajukannya, yakin bahwa kita bisa mengajukan proposal tersebut, terlepas nanti hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua juga yakin kita harus bisa meyakinkan tadi pemilik naskahnya, agar mereka nantinya ketika misalnya kegiatan proposal IAP yang kita ajukan ini dibiayai atau lolos untuk dilaksanakan, para pemilik naskah bersedia untuk naskahnya kita digitalkan. Dan tentu ini sebagaimana disampaikan oleh Prof Titi, Pak Asarudin tadi, tentu ini tidak mudah. Kadang tidak jarang, bahkan tidak jarang juga ketika di awal kita ngobrol santai seperti itu, yang bersangkutan menyatakan, oh iya di tempat kami ada naskahnya, tapi ketika kemudian di lain hari ketika kita datang dengan wajah yang sama, karena mungkin satu dan lain hal, mungkin karena banyak orang dan lain sebagainya, mereka mengatakan kami tidak ada naskah di sini. Nah, hal-hal seperti ini tentu sering kali dialami oleh kawan-kawan di sana, dan kalau sudah posisi seperti itu ya kita tidak bisa memaksa, tidak bisa ini, tapi kita tetap curiga, dan tetap kita kita ulangi, datang lagi dan seterusnya, sampai kemudian beberapa di antaranya pada akhirnya menyerahkan naskahnya untuk didigitalkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meyakinkan para penyandang dana, terutama kalau misalnya di IAP tadi, meyakinkan bahwa kegiatan kita ini itu pantas untuk didanai dan harus dilaksanakan, itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah kita harus membaca betul panduannya dengan teliti, karena berbeda dengan Dreamsy. Kalau Dreamsy kan bukan model proposal ya Kang Hidayat, cukup mungkin menghubungi tim Dreamsy-nya, nanti tim Dreamsy justru yang akan melakukan ini ya Kang Hidayat. Tapi kalau di IAP itu kita memang benar-benar harus membaca panduannya, ya apa yang harus diisi, apa yang harus dijawab dan lain sebagainya, itu harus dibaca betul ininya. Karena kalau misalnya ada miss dalam membaca panduan, biasanya secara otomatis kemungkinan untuk didana itu biasanya langsung nol, biasanya seperti itu. Kemudian komunikasi di sini ya tidak hanya kemudian komunikasi dengan menjalin komunikasi dengan pemilik naskah saja, tapi juga melakukan komunikasi juga dengan pihak IAP-nya. Tercatat kalau tidak salah kami ketika proses pengajuan sampai dengan selesai, dan bahkan baru beberapa bulan yang lalu ya, kami tahun 2017 pelaksanaannya, baru kalau tidak salah akhir tahun 2020 kami tetap diajak berkomunikasi oleh tim dari IAP, bahwa termasuk pemberitahuan bahwa naskahnya sudah online dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini terus menerus dilakukan dengan pihak pemberi dana. Nah, yang terakhir, yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan proposal kita nanti akan kita ajukan untuk proyek yang mana. Kalau misalnya di IAP sekarang itu, kalau dulu kan ada 2, ada pilot, ada major. Kalau sekarang kalau tidak salah ada 4.
ada pilot, ada major, kemudian ada area dan ada rapid response kalau tidak salah. Ini berbeda-beda, ketentuannya berbeda-beda, ruang lingkupnya juga berbeda-beda. Nah ini tentu kita harus melihat nanti akan kita lakukan ini cocoknya yang mana. Karena pada waktu itu kami baru mengetahui beberapa saja lokasi naskahnya, maka tentu yang kami pilih adalah yang pilot. Karena ini sebagai semacam tahap awal kami dalam memetakan naskah-naskah yang ada di wilayah Kampar khususnya dan wilayah Riau pada umumnya. Nah, 2 menit lagi Mas Petro. Oh, sudah 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Dalam prosesnya itu ada preliminary, ada detail. Nah, biasanya kita sudah mikir duluan yang harus kita tulis itu apa. Padahal kalau di dalam IEP ini ketika preliminary ini masih belum terlalu detail, proposal masih belum proposal lengkap, baru gambaran singkatnya. Baru kemudian ketika sudah terpilih akan diminta untuk membuat proposal detailnya seperti apa. Kemudian langsung saja, nah beberapa catatan yang menarik yang kami dapatkan pada pelaksanaan IEP kemarin. Yang pertama adalah pola-pola pelaksanaan IEP ini sangat menarik dan saya rasa ini menjadi hal yang baru bagi kami yang muda-muda tentunya. Di mana pelaksanaan kegiatannya itu tidak hanya kemudian kami semacam dilepas, tapi kami juga diajari oleh tim dari IEP-nya. Jadi kami mendapatkan pendamping langsung dari tim IEP-nya yang mengontrol kualitas pelaksanaan kegiatan kita, dan ini tentu merupakan pelajaran yang luar biasa bagi tim kami. Kemudian yang kedua adalah pentingnya regenerasi. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Kang Jadi awal, agar tidak itu saja, ya, agar tidak itu saja, tentu kita harus meregenerasi generasi berikutnya. Kemudian jangan mudah percaya, ini saya diajari oleh Pak Pramono, jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa mereka tidak memiliki naskah, tapi kita tetap harus curiga, ya. Terkadang mereka satu dan lain hal, mungkin karena naskahnya terlarang, karena sakral dan lain sebagainya tidak bisa keluar sehingga mereka mengatakan tidak punya manuskrip. Dan yang terakhir adalah kita harus berani memulai untuk mengajukan, berani memulai untuk melakukan penelusuran, berani memulai untuk melakukan komunikasi dengan para pemilik naskah, sehingga tujuannya tentu tidak hanya mendapatkan dana saja, tapi tujuannya adalah termasuk menyelamatkan hasanah manuskrip di Nusantara ini. Kalau tidak kita mulai sekarang, kapan lagi kita bisa berkata? Silakan merespon pertanyaan dari para manuskripters ke 7 menit. Baik, terima kasih Kang Ida. Beberapa pertanyaan ini mungkin tidak semuanya terjawab, ya. Yang pertama, misalnya bagaimana trik membujuk pemilik? Kalau di kampung kami ada istilahnya dulu, kalau misalnya ada orang mau menikah, itu ada istilahnya peluncur namanya. Peluncur ini menugaskan orang yang kita kenal tapi tidak dikenal oleh pihak yang satunya, ya. Diminta untuk kemudian mencari tahu bagaimana sih sebenarnya keluarga yang bersangkutan. Nah, ini juga kami terapkan, mungkin juga yang sama seperti yang disebutkan oleh Prof. Titi tadi, semacam orang lokal, orang tempatan, yang memang mengenal kondisi wilayah tersebut, ya. Biasanya umumnya karena pada waktu itu kami di dunia akademik, maka umumnya yang kami minta untuk penelusuran awal itu adalah mahasiswa. Jadi banyak mereka dari mahasiswa kami yang kemudian menjalin komunikasi, kemudian juga tidak jarang juga kami yang langsung kemudian terjun untuk bertanya seperti itu. Dan memang untuk meyakinkan ini memang tidak bisa 1 kali 2 kali, memang tidak bisa sekali 2 kali. Tapi yang pasti adalah ketika misalnya pemilik tersebut sudah mempercayakan kepada kita naskahnya untuk didigitalkan, tidak jarang pemilik ini melihat, karena yang kami lakukan itu kegiatan digitalisasinya kan langsung di tempat, langsung misalnya di rumah si A, pemiliknya si A ya langsung di rumah si A tersebut. Beberapa pemilik naskah kemudian semacam terharu dengan
dengan kegiatan kita. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Sebenarnya yang datang ke sini untuk melihat naskah tidak hanya tim kami, kira-kira seperti itu. Tapi yang kemudian memperlakukan naskah seperti tim kami itu ya baru kali ini melihatnya. Nah, dengan seperti itu kan akhirnya pemilik naskah yang bersangkutan tidak hanya kemudian merelakan yang tanda kutip naskahnya untuk didigitalkan, tapi mereka juga terkadang memberitahu tetangga-tetangga sekitar atau mungkin warga-warga sekitar yang mereka kenal memiliki naskah untuk kemudian kita rawat juga dalam bentuk digitalisasi. Jadi adanya dalam tanda kutip peluncur tadi, orang-orang masyarakat tempatan, masyarakat lokal tadi yang melakukan pendekatan terlebih dahulu tadi itu penting. Kemudian kalau oleh-oleh atau mungkin berapa biayanya mungkin tidak bisa disamakan di semua wilayah. Kami ingat betul pesan dari guru kami Pak Pramono, Pak Yusuf waktu itu yang ikut membimbing kami dalam pelaksanaan kegiatan digitalisasi. Beliau menyatakan, mari kita bangun bersama-sama mindset baik tim pelaksana maupun para pemilik naskah bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk memberikan mereka memberikan penghasilan untuk mereka, bukan untuk itu. Tetapi juga yang perlu ditanamkan adalah apa yang kita lakukan ini adalah untuk bersama-sama menyelamatkan warisan nenek moyang kita. Bersama-sama seperti itu. Jadi terkadang bahkan terkadang beberapa pemilik karena kedekatan kami tidak merupakan dalam bentuk uang, tapi lebih dirupakan dalam bentuk barang, misalnya tadi oleh-oleh seperti itu tadi. Nah, jadi tidak harus dalam bentuk uang sebenarnya untuk oleh-oleh yang tanda kutip tadi. Kemudian ketika COVID ini untuk IEP sendiri saat ini kami bersama dengan Mbak Win, ini pesan dari Kang Nida juga dulu ketika ke Banyuwangi ya, ketika menginikan Mbak Win itu pesannya kan kalau tidak salah, ayo dilanjutkan ini ke program EAP Naskah di Banyuwangi. Ini coba kami ajukan kemarin ketika tahun 2019 ya. 2020 untuk 2020. Tapi karena satu dan lain hal dari pihak IEP-nya itu untuk sementara saat ini di stop dulu dan mungkin akan direview ulang di tahun 2021. Lalu bagaimana kalau misalnya jadi pihak IEP sudah menanyakan hal itu. Dan tentunya kalau misalnya itu pun jadi dilaksanakan, tentu harus melalui ya protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan di masing-masing wilayah. Kalau misalnya kita berpergian harus menggunakan antigen dan lain sebagainya, ya harus melakukan itu tentunya. Dan yang terpenting mungkin tugas kita di masa pandemi ini tidak hanya kemudian melakukan digitalisasi naskah, tetapi juga sekaligus mengedukasi warga terkait bagaimana sikap kita terhadap pandemi ini tentunya. Karena banyak kemudian di wilayah-wilayah itu terkadang mereka banyak yang mengatakan pandemi ini tidak ada. Tentu ini tugas lain kita ketika nantinya melakukan kegiatan penelusuran dan digitalisasi naskah. Kemudian usai digitalisasi agar dia lebih awet, yang kami lakukan pada waktu itu adalah minimal yang kami lakukan pada waktu itu awalnya banyak naskah-naskah itu yang hanya dibungkus menggunakan kresek gitu, menggunakan kantong plastik seperti itu. Banyak yang hanya dibungkus seperti itu. Kemudian kami arahkan kepada pemilik naskah kalau memang diizinkan ini akan kami buatkan boxnya dan lain sebagainya. Minimal kita buatkan archival box, ya, box arsip untuk lebih ya setidaknya kalaupun tidak bertahan lama sebagaimana yang di lembaga-lembaga kearsipan atau lembaga-lembaga perpustakaan yang lainnya, tapi paling tidak itu sudah dibersihkan dan lebih terjaga kelembabannya karena nanti diberi silika gel dan lain sebagainya. Termasuk juga kita edukasi pemilik naskahnya ketika naskah tersebut. Jadi naskah-naskah yang kemarin kita digitalkan semuanya kita kembalikan kepada masyarakat dan masih disimpan di para pemilik masing-masing. Nah, agar dia lebih bertahan lama, kita juga pesankan, kita juga edukasi masyarakat tentang bagaimana cara menyimpannya dan juga bagaimana agar naskah ini kemudian tidak berpindah tangan. Karena sering hari ini ada naskahnya, besok
bukan karena mereka mengatakan takut naskahnya keluar, tapi memang naskahnya sudah benar-benar berpindah tangan. Biasanya seperti itu. Jadi itu tetap kita edukasi masyarakat seperti itu. Kemudian untuk publikasi untuk saat ini ya, dari hasil IEP kemarin memang masih belum terpublikasikan dalam bentuk katalog dan lain sebagainya. Tapi kalau naskah digitalnya sudah bisa diakses melalui website IEP sendiri. Tapi tim kami sudah menginikan draft katalognya. Tapi karena itu waktu itu masih pilot project, masih wilayah Kambar saja. Rencananya jika semua wilayah Riau sudah tercover, itu nanti akan dijadikan katalog naskah di wilayah Riau. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu kami dah. Tes. IP tadi pernah mengajukan tapi tidak lolos. Coba lagi. Coba lagi intinya. Coba lagi. Bagaimana kemudian tips triknya? Sebenarnya tidak ada tips dan trik khusus yang seperti apa. Yang penting apa yang ditanya oleh proposal IEP itu kan bentuknya pertanyaan dan kolom jawaban. Jadi yang terpenting adalah apa yang ditanya oleh IEP kita jawab sesuai dengan detail pertanyaannya. Kita jawab secara detail. Misalnya di situ yang ditanyakan adalah gambaran manuskrip yang digitalkan, ya kita gambarkan di situ. Kira-kira manuskripnya di situ kira-kira tentang apa saja, kemudian umurnya berapa, kemudian kira-kira berapa, dan beberapa manuskrip yang sudah ditemukan itu kira-kira bahannya dari apa saja, kemudian kondisinya sehingga itu penting untuk didigitalkan itu kenapa, bagaimana dan lain sebagainya. Dan kalau perlu ketika mengirimkan proposal itu kita sertakan beberapa gambar kondisi terkini manuskrip yang sudah kita penelusuran awal, yang sudah kita lakukan penelusuran awal tadi. Dan saya rasa kalau itu semua sudah dilakukan, itu tinggal kita menunggu adanya faktor X juga. Faktor X-nya apa? Ya berdoa, berusaha, tawakal, dan banyak menolong orang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu penting, hal-hal itu penting. Nah, kemudian sebagai penutup saya sangat berterima kasih kepada guru-guru kami yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana merawat manuskrip, bagaimana melakukan digitalisasi manuskrip. Di situ ada Prof. Oman, ada Kang Mumu yang menjadi referee kami waktu itu, ada Bu Murziza waktu itu yang juga menjadi referee, ada Pak Pram yang mengajarkan, ada Prof. Titi yang beberapa kali datang ke Riau, ke Lancang Kuning. Mungkin kalau sekarang datang ke Riau tidak ketemu saya lagi Prof di sana, tapi di sana masih ada Bu Ii, di sana masih ada Bu Ii di sana. Yang terpenting adalah ketika program digitalisasi, pendanaan program digitalisasi ini kan hanya sebagai salah satu sarana saja. Jangan sampai kemudian ketika kita mengajukan kegiatan digitalisasi tidak didanai, kemudian kita stop selesai sampai di situ. Penelusuran digitalisasinya kita lakukan. Itu sangat sayang sekali. Tentu harus tetap kita lakukan digitalisasinya. Jangan sampai berhenti hanya gara-gara tidak ada pendanaan saja. Itu. Dan yang terpenting adalah jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia ketika misalnya jangan bersedih ketika misalnya proposalnya belum didanai, ya kita bahagia saja, kita santai saja. Kira-kira seperti itu. Kang Nida, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.